Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mewawancarai lagi dengan Pak Win. Pak Win Kelinci dari Desa Ngijo, Pak nggih. Nggih, Desa Desa Ngijo. Ngijo Karangploso. Beliau ini adalah suhunya kelinci di Karangploso dan bahkan di Malang. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini? Kasih makan nih Pak ya? Ini kasih makan sarapan pagi. Sarapan pagi kelinci. Sarapan apa ini pagi. Pak makanannya Pak? Ya, ini makannya hanya hal-hal yang sederhana yang ada di pasaran sebetulnya. Ya. Tapi kami tidak selalu menggantungkan pada pakan-pakan seperti ini. Ya. Contohnya ini tentu ada hijauan juga ada di sebelahnya. Rumput, Pak, ya, karena kita masih tetap mengandalkan rumputnya sebetulnya. Jadi porsinya itu mungkin antara 20-80 ya. Jadi kalau hijauannya masih 80%, kadang sore masih kami berikan. Alasan saya ya karena tidak beli gitu loh, beda dengan pakan-pakan yang memang diciptakan oleh pabrik. Kalau pakan yang di pabrik seperti ayam itu kan pakan kita kan harus beli semuanya. Pakannya ini keunggulan kelinci Pak ya, masih ya, bisa disiasati lah dengan kondisi-kondisi yang pandemi seperti ini ya. Tapi kalau kita kreatif, kita punya lahan sedikit, kita bisa pakai itu. Dan tentunya nanti rumput-rumputnya ini kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan humus. Ya, humusnya untuk apa? Ya untuk produk turunan. Misalkan kalau sekarang harga cabai yang terlalu mahal sekali, kita untuk nyambel aja sulit. Ya sekarang kita nyoba berinovasi, punya lahan sedikit di sebelah rumah, samping rumah. Kalau nggak ada polybag ya paling jelek pakai kresek lah. Nanti ada kotoran kelinci, ada tanah, kita tanami, tiap hari kita siram, ya sekalian untuk hiburan, untuk apa ya, untuk penghijaukan rumah. Salah satunya pakai pakan-pakan seperti itu. Misalkan pakannya pakai seperti apa yang saya terangkan di awal, jadi kita tidak selalu menggantungkan pada produk pabrikan. Karena kalau kita menggantungkan produk pabrikan, ya yang untuk makan ya. Yang makan nanti cukong-cukongnya, sedangkan kita masyarakat kecil nggak akan makan gitu loh. Makanya pemerintah harus punya peran yang nyata sebetulnya untuk masyarakat. Kenapa? Ya karena pakan di Bogasari yang namanya polar itu kan limbah. Sebetulnya pemerintah bisa melakukan menekan ya terhadap perusahaan-perusahaan itu supaya harga itu juga tidak terlalu dimahalkan. Supaya apa? Supaya ternak-ternak rakyat seperti kita ini juga bisa terangkat. Lah inilah yang menjadi kendala-kendala untuk saat ini, apalagi menghadapi kondisi-kondisi pandemi ini gitu loh. Kita harus pandai-pandai berkreatif. Contohnya. Jadi begitu pemirsa, Pak Win ini bisa menyiasati masalah pakan. Ya. Karena bagi peternak, pakan itu adalah sesuatu yang sangat vital. Sumber kehidupan lah. Sumber kehidupan dari ternaknya. Kalau pakannya tergantung pabrik, harganya naik turun, peternak bisa kuput seperti ayam. Seringkali terjadi telurnya murah, pakannya mahal, akhirnya ayamnya dijual, kemudian bahkan ada kasus telurnya dibuang, Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau kelinci ini makanannya tidak tergantung pabrik ya, misalnya kepeksonya itu cari di sawah. Iya, sebetulnya kita bisa memutar dari kotoran kita tanami sayurnya nanti yang bagus kita konsumsi sendiri, yang jelek nanti ya kita berikan kembali lagi kepada kelinci biar kelincinya seger, paling tidak seperti itu. Ini pemirsa, Pak Win sedang memberi makan kelinci indukan ini Pak. Ya ini indukan yang sedang beranak, ya, sudah ada anaknya kecil. Tuh. Bagian sudah diambil pedagang nih Pak ya? Ya sudah diambil, yang gemuk-gemuk, yang besar kadang sudah kita potong. Oke. Ini usia 3 minggu. Pak Win, kalau memelihara kelinci bagi pemula misalnya, itu minimal dia harus punya berapa kelinci untuk BEP gitu misalnya? Ya kalau kita jangan memikirkan untung terlalu besar juga. Ya. Jadi kita bisa memulai dari hal yang sedikit aja dulu, misalkan 5 ekor. Nanti dari situ anaknya kita budidayakan sendiri, kita besarkan. Kotorannya tetap masih kita manfaatkan untuk nanam bunga, nanam sayuran atau apa. Jadi tidak pure murni kelinci Pak. Ya. Kayak Pak Win ini kan ada banyak, ada mentok ini Pak ya. Iya. Ada sapi juga di belakang.
sapinya masih, Pak? Masih ada. Tapi Jadi kita nggak bisa terlalu menggantungkan di satu jenis usaha ya. Kalau memang kondisinya negara sudah stabil, sudah nggak ada pandemi seperti dulu, ya mungkin bisa juga. Karena semuanya sudah bisa normal. Karena ini aja pasar pun juga masih tersendat. Kalau kelincinya budidaya nggak ada tersendatnya, tapi pasarnya yang menjadi tersendat. Karena apa? Karena warung-warung juga masih banyak yang tutup, tidak bisa normal seperti dulu. Orang yang mau beli juga masih memikirkan kantongnya. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena terbentur dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, mungkin dan yang lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kadang mempengaruhi. Jadi ke depan ya kita memang betul-betul harus jadi orang yang kreatif lah. Jadi kalau kita ke depan, kita nggak usah terlalu banyak memikirkan kalau saya pelihara kelinci anaknya jangan-jangan nanti nggak bisa dijual. Jangan punya pemikiran seperti itu. Ya kalau nanti anaknya kita besarkan jadi induk, ya kita potong. Daripada kita beli ayam broiler, kita beli produk-produk dari luar, misalkan daging dan sebagainya, ya daging kelinci ini nanti para pemirsa semua bisa browsing di internet, melihat, iya, daging kelinci itu proteinnya seperti apa, serat kasarnya seperti apa, energinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, bisa dilihat. Jadi kita jangan punya perasaan kadang-kadang kita takut, jijik dan lain sebagainya. Itu kan hanya sesaat, sebetulnya hanya hambatan secara psikologis. Ya sesaat, karena kita melihat yang kadang-kadang bentuknya itu menjadi kejelian bagi kadang-kadang apa ya, kadang-kadang kita bingung juga lihat, aduh kok kayak kucing, kayak sebetulnya nggak seperti itu. Makanya saya berharap pada teman-teman kalau memotong kelinci kepalanya jangan diikutkan, dibuang, nanti murni dari dagingnya. Karena yang melihat seperti kucing dan sebagainya itu kan karena kepalanya, kepalanya. Lah itulah yang nanti harus kita pikirkan. Kalau yang ini tidak kita polai, ya nanti yang memulai ya cukong-cukong nanti yang besar-besar seperti ayam. Dulu ayam broiler juga nggak dilirik sebetulnya, karena kondisi keadaan akhirnya ayam broiler sudah dipegang cukong, ya masyarakat yang sekarang harus menikmati hasilnya, pembelian di situ. Lah makanya ini yang kadang-kadang harus kita kita cermati bersama sebetulnya. Ayo kita pikirkan bersama.